Anthony Vlog Channel. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih bahwa saya boleh bergabung dengan persekutuan doa Gregorius. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama hendak merenung tema yang tidak mudah bagi saya. Ini temanya. Waktu saya mau merenungkan tema ini, lalu saya mencari gambarnya. Apa ya? Berjuang dalam kekeringan. Akhirnya saya menemukan berjuang dalam kekeringan, ya matilah gitu ya. Seperti pohon itu gitu. Karena dia tidak bisa mendapatkan air, dia tidak bisa mendapatkan nutrisi, dia tidak terhubung pada apapun di tengah belantara. Dan permenungan saya dibantu waktu akhirnya ada kutipan kitab suci. Yosua, baru saya mengerti. Oh, oke, saya bisa mengerti. Mengapa temanya berjuang dalam kekeringan. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kitabnya, kitab Yosua. Baru nanti saya sedikit demi sedikit mengupas siapa Yosua itu, lalu bagaimana Yosua tampil di dalam suku Israel. Saya akan bacakan kitab Yosua. Yosua ini jadi yang pertama setelah Pentateuch. Bacaannya Yosua 1 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu bisa juga membuka kitab suci masing-masing kalau Anda sedang memegang handphone. Tapi kalau Anda sedang di hadapan laptop, Anda bisa membaca dengan jelas. Saya bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Anthony Vlog ini, Channel. tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat siapa Yosua itu. Jadi kalau lihat Yosua itu rupanya punya kedudukan cukup penting di dalam suku Israel. Dia adalah seorang panglima perang. Jadi Yosua itu adalah tangan kanannya Musa untuk berperang, karena tangan kanan yang lain adalah Harun yang juga bersama Musa sebagai juru bicaranya.
Tapi Yosua ini punya kedudukan yang khas. Kenapa? Karena Allah sendiri memilih bahwa dia yang akan membawa umat Israel masuk ke tanah terjanji. Kalau Musa sampai ke dekat tanah terjanji, Musa sendiri tidak pernah masuk ke tanah terjanji. Nah, Yosua adalah pribadi yang sungguh tahu bagaimana perbudakan di Mesir. Jadi memang Yosua ini lahir mungkin seusia dengan Musa atau di bawah Musa. Jadi dia itu hidup di tanah Mesir sebagai budak. Orang Israel sebagai budak Mesir. Lalu bagaimana dia melihat kuasa Allah selama 40 tahun begitu menjaga orang Israel sampai ke depan tanah terjanji. Jadi Yosua adalah pribadi yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Maka dia adalah orang yang sungguh percaya pada Allah pada saat ia menghadapi permasalahan. Nah, permasalahan besar yang tidak gampang adalah apa? Adalah ia harus menaklukkan kota Yeriko yang amat sangat terkenal bentengnya. Jadi Yeriko sudah dikenal adalah kota yang paling sulit untuk diduduki, untuk dilawan. Karena kotanya sangat ketat sekali, bentengnya. Namun, Yosua mendengarkan Allah. Jadi kalau saudara-saudara melihat di dalam kitab Yosua bab 1 tadi, kita melihat sebanyak 3 kali. 3 kali Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 7, hanya kuatkan teguhkanlah hatimu. Di ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa menguatkan dan teguhkan hatimu? Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi inilah orang beriman. Orang beriman selalu mendengarkan suara Allah. Jadi orang beriman, dia betul-betul mendengarkan suara Allah karena suara itu memberikan kekuatan. Dan ia mempercayai suara Allah karena apa? Karena pengalaman 40 tahun. Dari Mesir sampai ke tanah terjanji, Allah benar-benar beserta mereka. Immanuel. Maka memperkenalkan dirinya sebagai Allah Immanuel, menyertai mereka. Jadi Yosua berhadapan dengan Tuhan, bukan hanya berhadapan dengan Tuhan yang kosong, bukan hanya berhadapan dengan Tuhan yang jauh, bukan. Yosua berhadapan dengan Allah Yahweh yang dekat, yang dia alami, yang sungguh menjadi kekuatan bagi dia. Jadi ini yang pertama kita bisa belajar dari Yosua, dengarkan Tuhan. Nah, yang kedua yang menarik bagi saya adalah di ayat berikutnya, di dalam perikop yang sama. Jadi perikop bab 1 ini terdiri dari ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dan rupanya mendekati ayat akhir, ayat 18, ini penutup bab 1, bagus sekali. Lalu Yosua itu kan mengumumkan kepada orang-orang Israel, bahwa kamu harus taat kepada aku. Karena Musa sudah tidak ada. Maka sekarang aku yang menggantikan Musa. Lalu bagaimana tanggapan orang-orang Israel? Mereka menjawab Yosua dengan berkata, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat, muncul kembali di 18 ayat kata kuatkan dan teguhkan hatimu muncul kembali
di bagian akhir dari perikop ini. Dan sekarang yang mengatakan bukan Allah. Siapa yang mengatakan? Orang-orang Israel itu. Jadi ini hal kedua yang harus kita pahami di dalam hidup beriman. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, berjuang dalam kekeringan, belajarlah mendengarkan suara Allah, yang pertama. Dan yang kedua, dengarkanlah orang-orang yang sungguh mengasihi engkau. Jadi kita itu harus menjadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu artinya apa? Jangan semua didengarkan. Jangan semua dibaca. Nah, kan sekarang orang sedang musimnya IG, Facebook, Twitter, apalagi WhatsApp lah dan seterusnya gitu ya. Dan karena orang banyak work from home, banyak di rumah, akhirnya waktu untuk membuka Anthony IG, Vlog Channel. waktu untuk membuka Facebook, waktu untuk membuka Twitter dan menjawab itu semakin banyak. Dan yang menyedihkan apa? Semua didengerin gitu ya. Bahkan komen-komen yang menyakiti hati juga didengarkan lalu bereaksi. Kita marah, kita jengkel, kita kecewa gitu. Lihat, kita harus mengerti bahwa tidak semua orang bisa menjadi sahabat baik kita. Semua orang bisa menjadi teman, betul. Semua orang bisa jadi teman. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi sahabat baik kita. Jadi kita harus punya komunitas yang sungguh mengasihi kita. Komunitas yang apa? Yang mendukung kita. Bukan menjatuhkan kita. Gitu ya. Bukan hanya bisanya mengkritik, menjelek-jelekan. Nah, jadi saya belajar di dalam komunitas pastoran saya. Sewaktu saya tinggal di rumah retret, kalau ada frater yang belajar membimbing retret, saya selalu pertama-tama mencoba untuk melihat hal yang baik dalam diri dia. Kenapa? Karena saya ingin membangun dia. Karena saya saudara dia. Karena saya mengasihi dia. Jadi kalau orang mengasihi itu, kata-kata menyakitkan itu harus dikontrol. Jangan kata-kata menyakitkannya 90%, kata-kata baiknya 10%. Itu Anda bukan mengasihi. Anda orang yang membenci. Jangan pernah lupa bahwa kata-kata yang menyakitkan itu selalu membuat orang itu akan terpuruk, terluka, sulit bangkit. Maka waktu frater, walaupun ada yang komentar, wah pastor kurang menarik, wah pastor bicaranya kemana-mana, nggak terfokus, nggak jelas, bicaranya terlalu teologi, terlalu mengawang. Tapi saya mencoba untuk melihat apa sih yang menarik dari frater ini. Oh, frater ini bicaranya pakai bahasanya bagus banget. Sederhana sekali. Mudah dicerna sebetulnya. Hanya dia karena grogi mungkin akhirnya mengeluarkan ilmu dia, bukan pengalaman dia. Jadi saya mencoba untuk menaburkan yang baik dahulu. Kenapa? Karena saya hidup di dalam komunitas dengan mereka. Jadi kalau kita hidup dalam komunitas, lalu banyak saya sakiti pastor-pastornya ini, padahal satu rumah dengan saya jamin rumah akan menjadi neraka. Neraka. Jadi sama, kalau Anda tinggal di dalam rumah, dan Anda hanya bisa komplain kepada suami dan anak-anak, kamu itu anak nggak beres-beres deh. Udah diberesin, dikacauin lagi. Kamu betulin, nggak bener. Bukan di situ tempatnya. Akhirnya, kalau kita pandai mengkritik, membuat tidak nyaman pasangan dan anak-anak kita, rumah kita menjadi kandang babi. Bukan istana, bukan. Bukan tempat orang-orang merasa nyaman, bukan. Jadi sekali lagi Yosua pun akhirnya berani, Yosua pun akhirnya mau memimpin bangsa Israel. Karena apa? Orang-orang Israel sendiri berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Lihat, kata-kata saudara yang mengasihi. Bukan kata-kata yang mendepak, bukan kata-kata yang membuat kita
terpojok, terjatuhkan. Itu dua hal. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada tema, lalu bagaimana kita bisa berjuang dalam kekeringan? Apa sih yang sebetulnya membuat kita kering? Apa sih yang membuat kita sebetulnya kehabisan energi untuk berharap? Kehabisan energi untuk berjuang. Kehabisan energi untuk berdoa. Jadi kan kekeringan itu berarti apa? Exhausted gitu ya. Orang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Orang sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Karena kalau mau ini salah, mau itu juga salah. Di saat orang mengalami kekeringan, orang itu sedang menghadapi sebuah penderitaan. Dan penderitaan yang paling sulit dimengerti adalah penderitaan yang terjadi pada orang-orang baik. Saya nggak punya salah, saya nggak punya dosa besar. Saya aktif, saya rajin, tapi kenapa kok saya harus menderita? Jadi saudaraku yang terkasih, saya masih ingat sekali ada seorang murid yang saya pernah dampingi waktu SMA. Setelah sekian lama murid itu tidak pernah bertemu, beberapa bulan yang lalu dia kontak pada saya dan rupanya dia sedang kena kanker. Kankernya di kepala. Dan waktu mengontak saya, rupanya sudah parah sekali. Kanker ini sudah menjarah ke hampir seluruh tubuhnya. Lalu suaminya pun sama mengontak saya untuk tolong Romo doakan. Dan waktu suaminya berdoa, dia berkata, Romo, istri saya itu baik sekali. Istri saya itu penuh kasih. Romo tahu istri saya itu hobinya, kalau ada orang susah, dia kasih. Kebetulan suaminya itu kepala dari perkebunan, sebuah perkebunan PTP di Sumatera sana. Jadi kalau ada pegawai-pegawai yang merasa dia lihat bahwa dia tidak mampu, dia kasih. Sampai betul hubungan dia dengan orang-orang kecil, pegawai bawahan-bawahan suaminya sangat akrab sekali. Di gereja dia menjadi orang yang penuh dengan pelayanan. Dia sungguh melayani pendetanya. Namun pada saat dia menghadapi kanker, suaminya berkata, apa dosa kami, Romo? Apalagi si suami istri ini belum mendapatkan karunia anak keturunan. Jadi pada saat belum mendapatkan keturunan, mereka merasa menderita, makin menderita pada saat istrinya ini kanker. Dan akhirnya yang menarik adalah pada saat istrinya drop down dan hampir mati. Sudah keluar cairan dari mana-mana pun. Dan dokter sudah memprediksi ini hari terakhir. Lalu pada saat diajak berdoa, handphonenya didengarkan ke telinga dia bersama suaminya. Apa yang terjadi? Saya hanya mengatakan, Yesus berserah. Yesus, tolong aku. Yesus, kuatkan aku. Dia walaupun dalam kelemahan, walaupun dalam sakit, suaminya melihat dia mencoba, istrinya itu mencoba untuk mengucapkan kata Yesus. Walaupun susah sekali. Dan suaminya melihat dia mengucapkan berulang-ulang. Dan apa yang terjadi? Mujizat betul terjadi. Istrinya ini pulih kembali. Lihat, dari prediksi hari itu adalah hari terakhir. Dipulihkan oleh apa? Oleh kemauan dia untuk berseru pada Yesus. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang tadi, penderitaan, kita sulit sekali menghadapi penderitaan. Karena persoalan penderitaan itu selalu dihadapi oleh siapapun. Jadi tidak ada orang yang bisa terlepas dari penderitaan. Tidak ada. Sekudus apapun, bahkan orang kudus pun
banyak sekali dihajar oleh penderitaan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan penderitaan. Nah, kalau kita menghadapi penderitaan, kita selalu berpikir, ini dosa siapa? Tuhan menegur kita. Maka kalau menghadapi penderitaan, sangat umum sekali orang itu akan bertanya dan mencari jawaban. Jadi, kalau dia berpikir, Tuhan tunjukkan salah saya. Jadi kalau saya salah, berarti penderitaan ini akan jelas. Saya terima, saya ikhlas kalau ini salah saya. Sama seperti Ayub. Ayub adalah orang yang suci, dia bergumul dengan penderitaan. Maka sahabat-sahabatnya berkata kepada Ayub, Ayub, akui bahwa kamu salah. Enggak, saya enggak salah. Saya tidak salah. Saya tidak berdosa. Ini bukan karena kesalahan saya. Dan Ayub pun tetap bertanya, kenapa saya menderita? Sampai apa yang saya miliki habis begitu saja. Jadi ini reaksi pertama pada saat orang menghadapi penderitaan. Selalu tanya. Sering sekali kalau saya menghadapi oma-oma saat membagi komuni, kunjungan. Dulu waktu saya di Bandung agak sering ke panti jompo. Oma-oma sering tanya, Romo, cucu saya itu sudah beberapa yang meninggal. Mereka masih muda sudah dipanggil Tuhan. Saya kok enggak dipanggil Tuhan ya Romo? Saya rela Romo menggantikan mereka. Rela, saya sudah capek. Sudah terlalu lama hidup. Sudah cukup, saya sudah puas. Kenapa kok bukan saya yang dipanggil? Jadi lihat di sini orang mempertanyakan sungguh penderitaan dia. Kenapa kok saya dibuat panjang hidup padahal sudah tua, sedangkan cucu saya masih muda kok begitu cepat hidupnya. Sekolah belum selesai, belum berkeluarga, apalagi belum punya keturunan. Kok sudah meninggal? Jadi orang itu selalu penasaran. Mereka selalu ingin tahu Tuhan itu punya rencana apa. Apa sih maunya Tuhan? Sama dengan pandemi ini juga pertanyaannya sama. Apa sih maunya Tuhan dengan pandemi ini? Sudah selesai toh ya. Sudah cukup banyak orang yang mati. Sudah cukup banyak orang yang menderita. Sudah cukup banyak ekonomi terpuruk. Sudah cukup Tuhan. Sudah selesai. Apa maunya Tuhan dengan pandemi ini? Lihat. Manusia cenderung untuk meminta penjelasan dari Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita sudah mendapatkan penjelasan, apakah penjelasan itu selalu memuaskan manusia? Tidak pernah, saudara-saudara. Tidak pernah. Jadi, penderitaan itu bukan untuk ditanyakan kenapa. Yang kedua, kita pun paling mudah Paling mudah menimpakan tanggung jawab pada orang lain. Jadi kita itu paling mudah berpikir bahwa saya ini korban. Bukan karena saya penderitaan ini, tapi saya itu korban. Karena pasangan saya. Contoh, banyak sekali pasangan suami istri yang mengatakan, Romo, hidup keluarga saya hancur. Romo tahu hancurnya kenapa? Karena suami saya punya istri simpanan. Lihat. Jadi kehancuran ini menyalahkan tindakan suaminya. Jadi dia itu hanya korban. Dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah merenung, kenapa sampai suaminya lari dari engkau. Jadi ya kan harus merenung juga. Kan kita juga harus berefleksi, kita pun harus bercermin. Kenapa sampai suami saya kok butuh perempuan lain? Berarti saya kurang memberikan yang terbaik bagi pasangan saya. Itu lihat. Jadi kita mudah sekali menjadikan diri kita sebagai korban. Contoh hal lain. Ada seorang anak senang sekali makan. Sampai gendut sekali. Lalu saya tuh ngomong,
nak, kamu itu makan, jangan keterlaluan. Kamu masih muda, mau olahraga, makannya dibatasi. Jangan rakus begitu semua dimakan. Sampai akhirnya kalau kita makan itu kan ukurannya kenyang. Kalau dia makan itu ukurannya apa? Capek. Jadi dia kalau baru berhenti kalau sudah capek makannya. Gitu. Kalau kan kita kenyang-kenyang, dia tuh kalau udah capek baru berhenti. Lalu saya mengatakan, sudah jangan terlalu gendut. Apa yang jawaban anak itu? Romo, lihat aja papa saya juga kan gendut, papa saya juga makannya banyak. Ini kan keturunannya. Gimana aslinya aja? Saya kan hanya ngikutin aja, saya kan keturunannya. Lihat, saya kan keturunannya. Kalau dulunya kayak gitu ya pasti saya kan kayak gini. Lihat-lihat. Jadi kita terlalu mudah untuk memperlihatkan bahwa kita itu hanya nerima nasib. Ini nerima nasib. Roma, saya itu lahir dari keluarga yang berantakan, yang broken home. Maka tidak aneh kalau keluarga saya pun akhirnya berantakan, broken home. Dari dulunya udah kayak gitu kok. Ini sering orang mengatakan, ini sudah akar keluarga kita. Sudah akar keluarga, kepahitan keluarga kita, Romo. Itu lihat, nasib ini. Jadi penderitaan itu tidak dilihat sebagai tanggung jawab saya menderita ini karena salahnya saya, bukan. Tetapi dilihat sebagai apa? Dilihat sebagai nasib yang harus saya terima. Maka kalau demikian, kita punya sikap dua seperti ini, akhirnya apa? Kita menghadapi penderitaan selalu cenderung ingin cepat dibebaskan dari penderitaan. Jadi penderitaan ini tidak pernah mendidik saya. Penderitaan ini tidak pernah membuat saya berkembang. Jadi penderitaan ini tidak pernah membuat saya mengerti makna dari penderitaan. Karena dalam penderitaan permohonan saya cuma satu, Tuhan secepatnya hentikan sakit ini. Buatlah pergi orang-orang yang membuat saya susah, yang membuat saya jengkel ini, semoga cepat pergi dari hidup saya. Jadi kalau kita berpikir bahwa orang-orang yang membuat menderita ini pergi dari hidup saya, sakit ini pergi dari hidup saya, berarti saya baru bisa bahagia. Baru saya bisa hidup dengan sukacita. Jadi lihat di sini, ini bukan pengikut Kristus. Ini bukan yang dihendaki oleh Kristus. Jangan pernah lupa, Kristus berkata kepada kita, kalau engkau hendak mengikuti aku, apa yang dia katakan? Pikulah salib. Pikulah salib. Jadi bagaimana sekarang sebagai seorang Kristiani, saya harus berani menerima bahwa penderitaan itu adalah bagian kehidupan yang tidak pernah kita bisa pisahkan. Maka sekarang kalau kita bicara bagaimana Romo kita bisa menghadapi penderitaan, supaya apa? Supaya tadi kita bisa bertahan dalam kekeringan. Gitu. Kan penderitaan itu membuat kita kekeringan batin. Penderitaan itu membuat kita kehilangan harapan. Penderitaan itu membuat kita putus asa. Penderitaan itu membuat kita jengkel. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi penderitaan supaya tumbuh lagi kesegaran, tumbuh lagi harapan, tumbuh lagi semangat kehidupan. Bapak, Ibu, saya boleh cerita sedikit bahwa saya bersyukur perjalanan imamat saya cukup baik, cukup lancar. Saya sejak kecil ingin menjadi seorang imam, lalu sejak kecil karena ayah mendukung saya, lalu saya masuk Mesdinar, saya masuk Legio, saya masuk kur, paduan suara, semua aktivitas saya ikuti. Waktu itu belum ada Antioquia. Lalu sejak SMP saya sudah lulus SMP saya sudah mendaftar di seminari menengah. Saya masuk. Begitu mulus perjalanan saya.
Saya ditahbiskan tahun 1996, lalu sebelum ditahbiskan saya sudah di rumah retret. Memang tidak terlalu lama, cuma 25 tahun. Saya sangat menikmati di rumah retret. 25 tahun. Pernah saya minta pindah, pernah sekali. Lalu ditolak. Kecewa, memang awalnya kecewa, tetapi lama-lama saya coba nikmati. Lalu setelah 25 tahun setelah enjoy, saya begitu enjoy memberi retret, saya diminta untuk pendidikan lanjut di Filipina. Saya sudah membayangkan, aduh Filipina, bahasa apa? Inggris atau Tagalog? Teman saya berkata, dua-duanya. Tapi kalau kamu kuliah pakai bahasa Inggris, kamu kalau ketemu orang, mimpin bisa harus pakai Tagalog. Waduh, kata saya. Susah. Saya paling bodoh belajar bahasa. Bahasa Indonesia aja belepotan, apalagi suruh bahasa orang lain gitu ya. Bahasa Indonesia juga belum pernah dapat angka besar. Bahasa Indonesia juga 7, 7, 7 gitu ya. Belum pernah gede. Padahal itu bahasa sejak kecil saya belajar. Lalu akhirnya saya kuliah di Filipina. Saya berpikir luar negeri itu, wah hebat. Karena kan saya bayangannya luar negeri itu seperti Roma, seperti Amerika. Waktu ke Filipina, datang ke Filipina, nggak jauh dengan Jakarta, saudara-saudara. Panas. Banyak orang-orang kacau balau, jeepney, banyak tukang dagang keliling. Ya kata saya teh, ini sih bukan di luar negeri, ini sih di negara kita juga sama, banyak kayak gini sih. Lalu akhirnya saya mencoba untuk kuliah. Saya struggle belajar bahasa Inggris. Saya kursus dulu selama 3 bulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya setelah kursus 3 bulan, majunya paling-paling cuma 20% atau 30%. Saya bodoh, susah sekali. Jadi mungkin otak saya karena di kaki gitu ya, karena di dengkul, maka lambat sekali masuknya gitu. Saya itu lambat masuk dan cepat lupa. Kan kalau orang-orang udah lambat masuk, cepat sekali bertahan gitu. Saya tuh udah lambat masuknya, cepat lupanya gitu. Jadi aduh, sekolah itu jujur menderita bagi saya. Saya tidak pernah punya mimpi untuk sekolah lagi. Saya tidak pernah mau. Tapi saya harus sekolah, ya sudah saya taat. Karena saya taat dan saya sebetulnya tidak suka, saya menderita sekolah. Udah dosennya pakai bahasa Inggris, saya udah merekam, saya tulis. Asli, setelah kuliah 1 bulan, saya nggak ngerti apa-apa. Saya ulangi lagi di kelas, ngomong naon, ngomong apa, ini dosen ini. Gitu ya. Apalagi kalau dosennya native speaker dari Amerika. Waduh, bahasa Inggrisnya jagoan pisan. Dan saya tidak mengerti apa-apa, semakin tidak mengerti. Sampai Anda tahu udah 1 bulan saya nggak ngerti, 1 bulan belum punya teman saya cuma pastor juga dari Bandung. Dia juga sudah kuliah, sedang sibuk kuliah. Kita jadi jarang ketemu pas doa, makan, setelah itu kita kuliah. Jadi itu bulan pertama, kedua, ketiga, saya setiap malam, apa yang saya lakukan? Saya tidur di lapangan, karena lapangan sekolah saya itu besar, dan sekolah dengan rumah saya tidak terlalu jauh. Saya lari di lapangan, saya tidur di lapangan, sendirian. Lalu saya melihat ke atas. Setiap ada pesawat terbang lewat, saya ngomong, "Boy, take me home please. Take me home please. I won't go to Indonesia. Saya nggak betah di sini." Betul. Saya sangat tidak betah sekali. Lalu saya akhirnya berdoa, "Tuhan, tolong. Memang saya sekolah di sini tuh supaya membuat pelayanan saya makin baik. Tuhan, tolong. Saya tidak kuat." Akhirnya saya kuat-kuatkan. 1 tahun berlalu dan apa yang terjadi? Lumayan. Saya boleh lulus 1 tahun. Jadi naik. Lalu tahun kedua makin sulit pelajarannya. Saya jalani. Baru di tahun kedua setengah tahun, tiba-tiba pimpinan saya telepon saya. Dia tanya, "Kok
Rupanya rumah retret itu membutuhkan pembimbing retret karena pembimbing retretnya tidak ada dipanggil. Apakah saya boleh, maaf ya, kamu berhenti sekolah, kamu kembali ke rumah retret. Maaf ya kok. Anda tahu apa yang saya teriakan? Nggak perlu maaf, saya langsung berangkat pulang deh. Saya berteriak, tidak perlu maaf, saya pulang besok juga. Ini berkat dari Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan? Jadi lihat saudara-saudara, di dalam menghadapi penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghadapi penderitaan supaya tidak kekeringan. Kita menghadapi dengan iman kita. Kalau kita kembali kepada surat kepada orang di Ibrani bab 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi lihat, iman itu dasar dari pengharapan. Jadi kalau orang tidak punya iman, maka tidak ada yang bisa diharapkan. Jadi kalau orang itu tidak punya kepercayaan, hidup hanya gini-gini saja, maka dia tidak bisa berharap. Tapi kalau dia punya iman, dia punya kepercayaan, maka dia hidup ke depannya akan ada harapan. Jadi iman itu dasar dari kita bisa meloncat. Jadi Anda bayangkan kalau kita berdiri di atas balon gitu ya, balon yang besar, kita tidak akan mungkin bisa meloncat. Karena apa? Karena gerak terus, nggak bisa diem. Maka Yesus pernah berkata, kalau rumahmu didirikan di atas pasir, akan mudah hancur. Tapi rumahmu harus didirikan di atas batu padas. Nah, jadi dasar iman itu harus kokoh, kuat. Maka kalau kita berkata dasar iman itu apa? Dasar iman adalah satu, kepercayaan kepada pribadi Allah. Jadi kita harus punya kepercayaan kepada pribadi Allah. Seperti apa? Lalu kalau Anda tanya pribadi Allah semacam apa Romo yang harus saya percayai? Baca kitab suci. Di sini dituliskan pribadi Allah itu seperti apa. Di dalam kitab suci, di dalam Mazmur 23 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Ini. Jadi saya mau mempercayai pribadi Allah sebagai gembala yang baik. Tidak hanya gembala yang baik, pribadi Allah pun digambarkan di Perjanjian Lama sebagai gunung batu tempat perlindungan. Allah itu adalah perisai bagi hidup. Bahkan Yesus memperlihatkan pribadi Allah seperti apa? Pribadi Allah adalah air kehidupan, roti yang turun dari surga, Bapa yang baik hati. Jadi lihat, saya harus pertama-tama mempunyai dasar iman, yaitu apa? Percaya pada pribadi Allah. Jadi kalau kita renungkan, Anda percaya pada pribadi Allah yang seperti apa? Kalau Anda percaya kepada pribadi Allah yang hakim, galak, Allah itu Tuhan yang harus disenangkan, maka Anda itu hanya maunya berbuat baik karena takut dihukum oleh Tuhan. Jadi bukan Anda berbuat baik karena mengasihi Tuhan, bukan. Anda berbuat baik karena takut, karena Anda percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah hakim, Allah yang memutuskan saya jahat atau baik, masuk surga atau masuk neraka. Jadi Yesus di dalam kitab suci memperkenalkan pribadi Allah yang sungguh nyata di dalam hidupnya. Allah yang pengampun. Allah yang tidak pernah melihat kesalahan, dosa orang. Bapak Ibu, saya selalu kagum kalau membaca bagaimana Yesus menghadapi wanita pejinah. Di saat semua orang menuduh orang ini jinah, orang ini berdosa, melawan Taurat dan ketahuan,
Dan memang ketahuan. Maka hukumannya adalah apa? Dilempari sampai mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Wow. Wow. Itu Allah yang saya percayai. Maka indah sekali waktu Bapak Paus Fransiskus, aku lupa tahun berapa, mungkin 2013, waktu Bapak Fransiskus dihadapkan dengan kaum lesbi. Apa pendapat Bapak Fransiskus kepada kaum lesbi? Kata-kata Bapak Fransiskus, Paus berkata apa? Siapakah aku ini? Sampai aku harus menghakimi saudara-saudaraku. Lihat, Bapak Paus pun menunjukkan siapa karakter pribadi Allah itu. Jadi inilah dasar iman kita. Jadi sebelum kita bisa menghadapi masalah, ketakutan, sebelum kita bisa menghadapi semua hal yang menyakitkan, kita harus punya dasar iman yang kuat. Yaitu apa? Kita harus mempercayai pribadi Allah yang seperti digambarkan oleh Yesus. Dia roti yang turun dari surga, yang dipecah-pecah, dibagikan. Dia rela memberikan anaknya yang terkasih untuk menebus kita. Itu pribadi Allah yang harus kita percayai. Dan bagaimana supaya kita punya kekuatan mempercayai pribadi Allah seperti itu? Ya tidak bisa tidak, kita harus intim dengan firman Allah. Intim dengan doa. Jadi firman Allah ini harus menjadi kekuatan. Firman Allah itu harus menjadi apa? Merasuki tubuh saya. Jadi bukan hanya saya baca Mazmur 23, tapi Mazmur 23 itu harus kita renungkan. Harus saya rasakan. Jadi seringkali orang membaca firman kan hanya selewat gitu ya. Jadi saya selalu ngomong, kitab suci itu bukan informasi, bukan. Kitab suci itu formasi, membentuk iman kita. Jadi kita mempunyai dasar yang kuat kalau sungguh bisa mengalami, merasakan perjumpaan dengan Allah melalui firman Allah, melalui doa-doa. Itu dasar. Jadi kita semakin intim dengan karakter Tuhan. Karakter Allah yang Maha Kasih, karakter Allah yang pengampun, karakter Allah yang peduli pada saya. Karakter Allah yang tidak membiarkan saya menderita. Itu karakter-karakter Tuhan. Jadi itu dasar iman kita. Baru ini awal dari iman, lalu akhir dari iman apa? Akhir dari iman adalah apa? Kita selalu percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang selalu menepati janjinya. Kita punya Allah bukan Allah yang omong kosong. Kita punya Allah bukan Allah yang cuma berfirman saja. Nah, firman-Nya itu adalah ya dan amin. Kebenaran di dalam firman Allah. Jadi kalau Allah sudah berjanji, kalau Allah sudah berfirman, kita tahu Allah yang kita pegang adalah Allah yang setia. Jadi saudaraku, iman kita memang adalah iman yang subjektif. Bagaimana penghayatan iman? Macam-macam. Orang berkembang imannya pun tidak semua sama. Yang ada di persekutuan doa ini pun, walaupun rajinnya sama, misalnya, rajinnya sama, ikut nyanyinya sampai teriak-teriak, tepuk tangan, jungkir balik, sama, tetapi perkembangan imannya belum tentu sama. Belum tentu sama. Jadi perkembangan iman itu adalah apa? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Maka kalau ini pengalaman pribadi, kita sendiri yang bisa tahu. Sejauh mana saya bisa begitu hangat dengan Allah.
Sejauh mana saya bisa begitu punya hubungan yang mendalam dengan Anthony Tuhan. Vlog Channel. Sejauh mana Anthony saya Vlog menjadi Channel. pribadi yang penuh harapan, penuh antusiasme, penuh sukacita. Selalu membawa energi positif, energi kebaikan di mana saya ada. Ini menunjukkan iman kita. Maka Yakobus berkata, iman itu, pertumbuhan iman seseorang hanya bisa dilihat dari apa? Perbuatannya. Perbuatannya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah menjadi sebuah kehampaan. Jadi saudaraku, kita kembali. Bagaimana kita bertahan di dalam kekeringan. Kita tidak akan pernah kering. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang terpuruk di kala menghadapi penderitaan seberat apapun kalau kita berpegang pada dasar iman yang benar. Dan dasar iman yang benar itu terjadi karena pengalaman saya mengalami bagaimana karakter Allah yang sungguh peduli pada saya. Ingat Yosua. Yosua begitu percaya karena dia mengalami Allah sungguh menyertai 40 tahun orang Israel keluar dari Mesir sampai tanah terjanji. Maka saudaraku yang terkasih, mari supaya kita tidak kering setiap hari. Kita harus selalu melihat kehadiran Allah. Kehadiran Allah di dalam hidup kita. Di dalam senyum anak kita. Sewaktu kita makan, jangan hanya makan itu semata-mata hanya mau mengenyangkan perut saja. Bukan. Tapi makan pun rasakanlah sebagai persaudaraan kasih. Makan pun jangan hanya nyuap telan, nyuap telan, nyuap telan. Jangan. Rasakanlah bahwa setiap sendok makanan yang masuk ke dalam mulut Anda, ini adalah berkat Tuhan. Rasakanlah, rasakanlah. Jadi pada saat kita semakin merasakan Allah dalam hidup kita, maka kita semakin menyadari kepedulian kasih Allah bagi kita. Maka saudaraku, saya yakin Anda adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka hidup di dalam Tuhan tiada akan pernah kekeringan. Selalu ada sukacita, selalu ada keselamatan, selalu ada damai sejahtera bagi Anda semua. Amin. Katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Anthony Vlog Channel.